Halo guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Rock The Heaven Season 5 episode 120. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah pertandingan 5 klan besar telah selesai dan akhirnya dimenangkan oleh Xiaoyan, Cao Ying sudah merasakan kehebatan Xiaoyan dan mulai tertarik dengan Xiaoyan setelah dikalahkan dalam pertempuran jiwa sebelumnya. Selain itu, Xiaoyan mempelajari sedikit teknik jiwa Cao Ying dalam pertempuran sebelumnya. Kebahagiaan besar didapatkan oleh klan Ye karena menduduki posisi pertama dan juga mempertahankan posisi tetua di Menara Pil. Nama Xiaoyan juga mulai terkenal kota Pil Suci sebagai jenius alkemis yang mampu mengalahkan Cao Ying. Namun, Xiaoyan di Mansion klan Ye tetap diam untuk berlatih dan juga memahami lebih dalam tentang teknik jiwa Cao Ying yang telah dia tiru sebelumnya. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan kedatangan seseorang yang kuat di sekitarnya. Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri? Xiaoyan masih bingung siapa orang ini. Namun, dia tahu bahwa dia adalah seseorang Douzun yang kuat, bahkan memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada miliknya. Orang tua itu segera berkata, "Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu. Persepsimu cukup bagus." Segera setelah itu, sesosok orang tua berpakaian hitam muncul dari ruang spesial. Saat pertama kali melihatnya, Xiaoyan langsung sadar bahwa dia adalah orang dari Hall of Souls. Kemarahan langsung muncul dari wajah Xiaoyan. Bagaimanapun, dendam Xiaoyan dengan Hall of Souls adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Orang tua itu segera berkata, "Haha, aku telah mendengar bahwa api Bone Chilling Flame dari orang tua Yao Chen itu bersamamu. Aku di sini untuk meminjamnya." Setelah itu, dia juga mengeluarkan api biru laut dari tangannya yang membuat Xiaoyan kaget. Sheheart Flame. Api Sheheart Flame adalah inti api milik Hang Feng yang dulu dimilikinya. Namun sekarang telah jatuh ke tangan orang ini. Perlu diketahui bahwa orang ini adalah Mu Gu. Dia adalah salah satu musuh Yao Chen di masa lalunya hingga membuatnya terbunuh. Hubungan Yao Chen dan Mu Gu saudara seperguruan. Mereka memiliki guru yang sama, namun Mu Gu sangat iri dan dengki kepada Yao Chen karena bakat Yao Chen yang lebih baik daripada Mu Gu. Selain itu pula, teknik mantra api yang didapatkan Yao Chen membuat Mu Gu membenci Yao Chen dan akhirnya bergabung dengan Hall of Souls untuk membunuh Yao Chen. Mu Gu berkata, "Aku tahu bahwa kamu memiliki lebih dari satu inti api di tubuhmu. Alasanku datang untuk mencarimu kali ini bukanlah untuk menangkapmu dan membawamu kembali ke Hall of Souls. Itu adalah tugas orang lain. Tujuan utamaku adalah metode Qi yang kamu latih. Mantra api, metode Qi yang bisa menggabungkan beberapa inti api menjadi satu." Xiaoyan tentu saja marah mengetahui tujuannya. Mantra api adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Xiaoyan segera membantah. "Ini adalah kota Pil Suci. Anggota Hall of Souls benar-benar terlalu berani," ucap Xiaoyan dan segera mengeluarkan kekuatan Dou Qi-nya. Mu Gu masih santai dan dengan jelas memberitahu, "Metode Qi itu adalah sesuatu yang aku dapatkan terlebih dahulu. Namun orang tua Yao Chen itu merebutnya dariku dengan cara curang. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku." Xiaoyan tentu saja tidak mempercayai perkataan orang-orang dari Hall of Souls. Mu Gu melanjutkan berkata, "Aku tahu ada 2 elit Douzun di tempat ini, namun aku telah menggunakan kunci spiritual di tempat ini. Mereka tidak akan bisa menemukan apapun untuk beberapa waktu. Serahkan metode Qi dan aku akan mengampuni hidupmu malam ini." Xiaoyan segera mulai untuk menyerang Mu Gu. Dia tanpa takut menyerang dengan pedang hitamnya. Namun serangan awal Xiaoyan dengan mudah ditangkis oleh Mu Gu. Segera dia berkata, "Orang yang keras kepala, apakah kamu pikir kamu adalah Yao Chen?" Setelah itu, Mu Gu menggunakan teknik inti api Sheheart Flame, jaring penahan laut. Kobaran api biru panas seperti ombak laut mendekati Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan menggunakan teknik tingkat D, Splitting Tsunami dari padang hitamnya. Benturan dua kekuatan saling bertabrakan di ruang tersebut. Dalam pertarungan inti api, tentu inti api milik Xiaoyan lebih kuat daripada Sheheart Flame. Namun sayangnya, dari segi kekuatan kultivasi jarak, Douzong dengan Douzun sangatlah jauh. Segera, Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis miliknya untuk membantu melawan Mu Gu. Sementara itu, Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame dengan 2 inti api. Namun, serangan itu tidak berdampak apapun pada Mu Gu. Dia berkata, "Bukan teknik Dou yang buruk, itu mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat bagimu."
Segera, Xiaoyan berfokus untuk menciptakan Annihilation Lotus Flame dengan 3 inti apinya dan api Life Transformation. Teknik ini tentu menggunakan metode mantra api tersebut. Kebahagiaan Mugu saat tahu Xiaoyan punya 3 macam inti api yang berbeda. Dia berniat untuk merebut semuanya yang Xiaoyan miliki. Namun, saat Xiaoyan benar-benar mengeluarkan Annihilation Lotus Flame, Mugu khawatir dan ketar-ketir. Kekuatan mengerikan dari teknik tersebut bahkan membantu seseorang Douzun seperti Mugu merasakan ketakutan. Mugu marah dan berkata, "Apakah kamu ingin membunuh dirimu sendiri?" Dia menyerang Xiaoyan berniat untuk menggagalkan teknik Xiaoyan yang mengerikan tersebut. Namun dengan cepat dia menghindar dengan teknik gerakan 3000 petir. Namun tiba-tiba suara orang tua terdengar. Wilayah Menarapil bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Souls kalian untuk bertindak secara acak. Kunci spiritual di tempat Xiaoyan segera dihancurkan oleh orang ini. Mugu segera sadar bahwa ini adalah Shuang Kongzi. Xiaoyan juga telah lega dan membatalkan teknik Annihilation Lotus Flame tersebut. Munculnya Shuang Kongzi dalam kunci perseptual tubuh roh itu membuat kunci spiritual di kamar Xiaoyan hancur. Xiaoyan dan Tianhuo Zunze akhirnya sadar bahwa Xiaoyan diserang oleh musuh dan segera muncul di depan Xiaoyan untuk melindunginya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab, "Aku tidak baik-baik saja. Hati-hati, orang ini bukan orang biasa." Tianhuo Zunze segera berkata, "Kamu adalah seseorang elit Douzun, tidak peduli bagaimanapun orang mengatakannya. Mengapa Anda menyelinap?" Mereka berdua sangat marah karena ternyata Xiaoyan diserang oleh Douzun secara diam-diam. Shuang Kongzi segera memunculkan tubuh jiwa di hadapan Mugu dan berkata, "Mugu, beraninya kamu menyakiti murid Yao Chen. Jika dia mati di wilayahku, kemarahan Yao Chen aku tidak mampu menerimanya." Mugu sangat marah karena kedatangan Shuang Kongzi membuat rencananya gagal. Dia berkata, "Shuang Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan menarapilmu. Mengapa kamu harus repot dalam urusan orang lain?" Shuang Kongzi menjawab, "Ini adalah kota pil suci. Jika Hall of Souls-mu dapat bertindak kejam secara sembarangan di tempat ini, bagaimana menarapilku akan memperlihatkan kepada orang lain?" Mugu marah namun juga tidak berani berlawan, apalagi ada 2 Douzun yang melindungi Xiaoyan saat ini. Segera dia berkata, "Anggap dirimu beruntung, api surgawi dan metode Qi akan tetap bersamamu sedikit lebih lama. Ingat, cepat atau lambat, aku akan mengambilnya kembali." Xiaoyan yang berniat mencegah Mugu pergi tetap gagal. Mugu berkata, "Haha, dengan mereka berdua saling melindungimu, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Namun, kalian juga tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi." Xiaoyan menjawab dengan marah, "Aku akan menunggumu." Setelah itu, Xiaoyan juga berterima kasih kepada tetua penarapil yaitu Shuang Kongzi yang membantunya saat itu. Shuang Kongzi memperingati Xiaoyan, "Aku tidak bisa menjauh. Aku hanya bisa memecah perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Pil Tower. Kamu akan sangat aman di sana." Xiaoyan berterima kasih lagi atas peringatan ini. Dia segera menambahkan berkata, "Aku hanya menjaga murid seseorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan sekte Shuang yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang-orang itu sebelumnya." Segera setelah itu, Shuang Kongzi menghilang. Setelah itu, Xiaoyan bertanya kepada Xiaoyan, "Siapa yang menyerangmu sebelumnya?" Xiaoyan menjawab, "Seseorang dari Hall of Souls." Tianhuo juga segera berkata, "Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak yang begitu dekat menipu Xiaoyan dan aku." Xiaoyan mengangguk dan sadar kemungkinan orang ini berasal dari generasi yang sama dengan gurunya yaitu Yao Cheng. Kekuatannya harus sedikit lebih kuat dariku. Namun, jika kita bekerja sama, dia mungkin tidak bisa mengalahkan kita. Namun, sekte Shuang yang mendalam ini benar-benar sumber masalah. Xiaoyan menjawab, "Besok, cobalah mencari tahu orang-orang dari sekte Shuang yang mendalam. Mereka memiliki niat buruk, itu tidak baik. Masalah ini perlu diselesaikan." Terlepas dari latar belakang apa yang mereka miliki karena mereka telah membuat masalah, wajar jika kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Xiaoyan mengangguk. Xiaoyan melanjutkan berkata, "Orang yang membuatku paling khawatir adalah orang tua hitam tadi. Kita tidak jelas tentang latar belakangnya. Si Heart Flame juga ada di tangan orang ini. Mungkin Hang Feng tahu sedikit informasi yang berkaitan dengannya." Segera Xiaoyan mengeluarkan Hang Feng dari botol giok dan berkata, "Kepada siapa kamu memberikan sihir flame-mu dari orang-orang Hall of Souls?" Hang Feng takut dengan Xiaoyan yang sering menyiksanya.
Dia juga tidak lagi berniat kabur lagi karena di samping Xiaoyan terdapat dua Douzun. Hang Feng segera menjawab, "Jangan-jangan aku akan bicara. Aku akan berbicara. Orang yang mengambil sihir friendku adalah tetua terhormat di Hall of Souls. Orang-orang memanggilnya Old Mugu. Posisinya di Hall of Souls cukup tinggi karena dia adalah alkemis sejati tingkat 8 di atas menjadi Douzun. Dan dia sangat dihargai oleh kepala aula Hall of Souls. Old Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Cheng. Dikabarkan bahwa keduanya memiliki guru yang sama. Namun karena sesuatu alasan, Old Mugu diusir. Karena itu, dia memandang Yao Cheng dengan sangat permusuhan. Dia akan menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Cheng. Dulu, saat itu, aku dipermainkan olehnya saat aku menyerang Yao Cheng. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Xiaoyan kaget atas penjelasan Hang Feng. Mengapa aku belum pernah mendengar guru menyebutkan ini? Hang Feng menjawab, aku juga tidak pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dikatakan oleh Old Mugu kepadaku. Xiaoyan akhirnya tahu, orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara langsung dengan kekuatan yang saat ini ada di sampingku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Setelah itu, Xiaoyan dan Yezong membahas mengenai Sekte Xuan yang mendalam. Xiaoyan ingin membalaskan dendam Sekte Xuan yang mendalam secepatnya. Namun, Yezong menyarankan agar tidak bertindak sekarang bagaimanapun Sekte Xuan mendalam adalah faksi yang kuat. Selain itu juga, Chen Xian termasuk dalam salah satu alkemis berbakat yang diakui menara pil dan akan ikut konversi pil gathering nantinya. Xiaoyan diminta untuk bersabar hingga waktunya tiba dan akhirnya bisa membunuh Cheng Xian dan orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam tersebut. Besoknya, Tetua Cheng datang ke klan Ye untuk menjemput Xiaoyan agar datang ke Menara Pil. Tetua Cheng segera berkata, "Kamu akhirnya di sini. Aku pikir Yezong telah memberitahumu mengapa aku datang ke sini. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil. Akan ada juga tetua lain yang akan pergi dan memperingati Sekte Xuan yang mendalam. Jika kamu masih merasa tidak nyaman di hatimu, kamu akan memiliki peluang di masa depan." Saat itu, Pil Tower tidak akan mengintervensi atau menanyakan masalah tersebut. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan kamu akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Xiaoyan tentu sadar maksud dari perkataannya. Segera dia menjawab, "Tetua Cheng benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku akan mematuhimu." Tetua Cheng berkata, "Tenang, kami tidak akan membiarkanmu dianiaya tanpa alasan. Apakah kamu tidak tertarik dengan sidik jari spiritual Cao Ying? Beberapa tetua telah membahas masalah tersebut. Ketika kamu tiba di Menara Pil, kami akan mengizinkanmu untuk mempelajari teknik jiwa tersebut." Xiaoyan kaget dan bahagia. Walaupun Xiaoyan sudah mempelajari sedikit teknik jiwa Cao Yong, namun itu hanya teknik tidak lengkap yang ditiru Xiaoyan. Setelah itu, Tetua Cheng berkata, "Karena tidak ada masalah, ayo kita bergerak. Kepala asosiasi ingin bertemu dengan tamu setelah kita tiba di Menara Pil." Tetua Cheng dan kelompok Xiaoyan segera pergi ke Menara Pil yang terletak di tengah kota Pil. Saat sudah sampai, mereka cukup kaget dan bangunan besar dan tinggi tersebut. Segera, saat memasuki menara, Tetua Cheng berkata, "Tetua Asosiasi Suangkong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Kamu harus menghormati saat bertemu dengannya." Xiaoyan mengangguk. Segera dia berjalan menuju ruangan yang sudah ditunjukkan oleh Tetua Cheng. Xiaoyan melihat sosok tua yang sedang membaca buku di ruangan tersebut. Setelah Xiaoyan masuk, orang tua itu berkata, "Haha, kamu pasti Xiaoyan kan?" Penglihatan orang itu benar-benar membuat orang lain iri. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Segera, Xiaoyan dengan hormat menangkup tangan kepadanya. Suang Kongzi segera berkata, "Aku tidak bercanda, kamu telah mencapai level alkemis tingkat 7 tingkat tinggi di usia yang sangat muda. Orang yang memiliki bakat seperti ini di dunia sangatlah sedikit. Aku adalah Suang Kongzi. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil saya Old Suang. Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Cheng. Tidak berlebihan bagimu untuk memanggilku seperti itu." Xiaoyan mengangguk dan menjawab, "Kalau begitu, anak muda ini akan tunduk kepada penilaianmu." Suang Kongzi segera melanjutkan berkata, "Yao Cheng saat ini berada di tangan Hall of Souls kan? Orang tua itu memiliki sifat yang bebas dan tidak bisa diatur. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala pemimpin tetua di Menara Pil, dia tidak akan menjadi sasaran Hall of Souls. Aku akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini. Dan aku akan memberitahumu jika aku memiliki informasi tentang Yao Cheng."
Terima kasih All Swan. Xiaoyan buru-buru berterima kasih kepadanya. Swan Kongzi melanjutkan berkata, Hall of Souls dianggap musuh tersembunyi dari Menara Pil. Banyak alkemis ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun Menara Pil tidak bisa berperang dengan Hall of Souls. Faksi ini jauh dari apa yang dapat kamu bayangkan. Tiba-tiba Chao Ying dan Chen dan Song Qing datang ke ruangan tempat tetua Kong berada. Mereka bertiga adalah 3 alkemis jenius dari Menara Pil, sedangkan Chao Ying dan Song Qing ini adalah murid inti dari tetua Menara Pil yang luar biasa. Swan Kongzi segera berkata, aku akan menyatakan niatku untuk memanggil kalian semua ke sini. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan Pil Gathering. Karena masalah 3000 Burning Flame, Pil Gathering ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls. Karena kita telah mencegel 3000 Burning Flame untuk jangka waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Menara Pil. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Rencana Hall of Souls kali ini mungkin untuk menangkap 3000 Burning Flame. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan 3000 Burning Flame. Pada saat itu, kota Pil pasti akan hancur. Siapapun yang memperoleh 3000 Burning Flame dan menaklukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika inti api semacam ini jatuh ke tangan Hall of Souls, pasti akan ada banyak masalah. Alasanku memanggil kalian semua ke sini adalah karena ini. Aku harap kalian dapat menghentikan Hall of Souls untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Chao Ying segera bertanya, Guru, karena kamu takut kepada Hall of Souls ini, mengapa kamu tidak melarang mereka untuk berpartisipasi? Swan Kongzi menjelaskan bahwa peraturan Menara Pil tentang kompetisi Pil Gathering adalah menerima semua peserta tanpa pengecualian selama memenuhi syarat. Dan peraturan ini tidak bisa diubah. Segera setelah itu, Swan Kongzi juga menyerahkan gulungan teknik jiwa sidik jari spiritual karena tahu bahwa Xiaoyan tertarik dengan teknik jiwa Chao Ying tersebut. Tentu saja Xiaoyan menerimanya dan berterima kasih kepada tetua Swan Kongzi. Segera mereka semua meninggalkan ruang Swan Kongzi. Setelah mereka pergi, Swan Kongzi bergumam, Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiaoyan atau Chao Ying akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini. Ya, baiklah. Saya cukupkan sampai sekian saya ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 120. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.